Perkenalkan, nama saya Theodor Sitorus, NIM 71 2018 113. Nah, di dalam video ini akan dijelaskan bagaimana disabilitas dari pandangan budaya Batak Toba. Kita akan melihat dari 3 tokoh, yaitu tokoh agama, tokoh gereja, dan juga tokoh masyarakat. Setelah pemaparan dari ketiga tokoh tersebut, kita akan melihat kajian dari teori Olian seperti yang sudah kita bahas di dalam kelas teologi disabilitas. Disabilitas dalam perspektif budaya Batak tentu menurut saya hampir sama dengan budaya-budaya lain, di mana orang yang disabilitas itu dianggap kutukan, ya, dianggap sebagai sebuah kecelaan atau dianggap itu kesalahan orang tua. Nah, namun seiringnya perkembangan zaman dan perkembangan kekristenan itu berubah. Dulu orang disabilitas itu dipinggirkan, dianggap kelas 2, dianggap tidak memiliki fungsi, dan biasanya itu hanya di rumah, bahkan ada yang dipasung. Nah, karena dianggap itu adanya roh-roh jahat dalam dirinya. Tapi ya puji Tuhan, karena hadirnya kekristenan itu berubah, sehingga sekarang disabilitas itu, orang disabilitas juga menjadi bagian karya kehadiran Tuhan dalam dirinya. Itu sebab di HKBP sendiri khususnya kaum disabilitas itu juga ada tempatnya, itu di Panti Asuhan Hepatah. Terima kasih. Pandangan budaya Batak tentang anak-anak disabilitas. Menurut saya dan yang saya ketahui, sangat menghargai. Banyak orang tua Batak yang tidak pernah malu memiliki anak disabilitas. Mereka memperkenalkannya kepada punguan-punguan marga, membawanya ke kumpulan-kumpulan marga, juga kumpulan-kumpulan dongan sahuta. Bahkan orang tua Batak akan selalu memberi pendidikan yang terbaik agar anak itu memiliki bekal sekolah dalam menghadapi masa depannya. Juga para orang tua berusaha memenuhi segala fasilitas yang dibutuhkan agar anak itu dapat tumbuh kembang dengan baik. Sekian. Jadi menurut pandangan saya mengenai disabilitas dari dalam budaya Batak itu adalah sebagai kita harus merangkulnya sebagaimana kita berkeluarga. Jadi kayak mungkin mereka kayak membutuhkan bantuan kita, jadi karena mereka membutuhkan bantuan seseorang, kita mungkin sebagai keluarga terdekat yang bisa membantu mereka, kita harus merangkul mereka dengan baik dan juga merangkulnya sebisa kita mungkin. Karena jika terkadang ada beberapa perlakuan yang istimewa yang dianggap berlebihan, sehingga itu malah membuat mereka terganggu atau mungkin merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita tersebut. Jadi kayak ya mungkin kita bisa merangkulnya dengan semampu kita dan juga dan tidak menganggap bantuan kita itu sebagai gangguan di dalam kehidupan mereka. Mungkin seperti itu. Dalam pandangan budaya Batak Toba, orang-orang disabilitas ini sama halnya bagaimana budaya-budaya lain juga memandang mereka. Seringkali kita menganggap mereka sebagai orang-orang yang terasingkan, orang-orang yang berbeda dari kita, dan tidak setara dengan kita. Sehingga dalam teori Olian juga mengatakan bahwasannya hal memarginalkan orang-orang disabilitas ini sebenarnya sudah terjadi sejak dalam kehidupan bangsa Israel hingga pada masa kini. Nah, dalam pandangan budaya Batak Toba, orang-orang disabilitas ini kemudian dianggap sebagai orang-orang yang memang harus kita kasihi, harus kita rangkul,
dan menyatakan bahwa mereka merupakan bagian dari keluarga kita yang harus kita kasihi, sama seperti mengasihi diri kita dan juga mengasihi orang-orang lain yang tidak terkena disabilitas ini. Nah, sehingga orang-orang disabilitas ini kemudian dalam budaya Batak Toba disatukan dalam sebuah lembaga, yaitu dalam Panti Evata. Di sana mereka dipersatukan, dikumpulkan, dan juga akan diberdayakan sesuai dengan kemampuan-kemampuan mereka. Dan orang-orang disabilitas yang ada di sana itu akan selalu dibimbing, diperhatikan, dan juga dilihat dalam setiap perkembangan yang mereka alami.